Shalom, perkenalkan nama saya Yublina Ramburukuwagi. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan eksplorasi budaya Sumba Tengah. Sumba Tengah kaya dengan budaya dan tradisi yang unik, tercermin dalam seni tenun, tarian adat, dan makanan khasnya. Sekarang akan saya jelaskan yang pertama itu kain tenun. Tenun Sumba terkenal dengan motifnya yang unik dan bermakna dalam. Motif-motif ini bukan hanya hiasan tetapi merupakan cerminan dari budaya, sejarah, dan keyakinan masyarakat Sumba. Yuk kita lihat lebih dekat dan telusuri asal-usulnya. Motif ayam merupakan salah satu motif tenun yang paling populer di Sumba Tengah. Motif ayam melambangkan kesuburan, keberuntungan, dan kemakmuran. Ayam juga dipercaya sebagai makhluk yang suci di Sumba. Motif ayam ini sudah ada sejak zaman nenek moyang orang Sumba dan diwariskan dari generasi ke generasi. Motif kuda pada kain tenun melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebebasan. Kuda juga digunakan sebagai alat transportasi dan lambang status sosial. Motif kuda ini mencerminkan hubungan erat antara masyarakat Sumba dengan kuda. Motif rusa mencerminkan kehidupan masyarakat Sumba yang dekat dengan alam. Rusa dipercaya melambangkan keanggunan, kecepatan, dan keharmonisan dengan alam. Motif manusia pada kain tenun Sumba Tengah biasanya menampilkan siluet manusia. Motif ini melambangkan kekuatan spiritual dan hubungan manusia dengan alam gaib. Motif manusia ini terinspirasi dari ukiran batu menhir yang banyak ditemukan di Sumba, yang mencerminkan keyakinan spiritual masyarakat Sumba. Motif mamuli berupa pola lingkaran dan titik-titik yang menyerupai bintang. Motif ini melambangkan keharmonisan dan kesatuan alam semesta. Motif mamuli ini dipercaya terinspirasi dari observasi masyarakat Sumba terhadap bintang. Motif garis pada kain tenun Sumba Tengah biasanya menampilkan pola garis-garis vertikal dan horizontal. Motif ini melambangkan kestabilan, keseimbangan, dan keharmonisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tarian Sumba Tengah. Tarian menjadi jantung budaya Sumba Tengah. Di sini tari bukan hanya hiburan, tapi juga cara untuk menceritakan kisah, menghormati leluhur, dan menyatukan masyarakat. Salah satu tarian yang terkenal adalah tarian perang. Tarian ini berasal dari masa ketika masyarakat Sumba pernah mengalami perang. Gerakannya yang dinamis dan energik mencerminkan semangat juang mereka. Gerakan yang cepat dan menggelenggar seakan membawa kita kembali ke masa ketika prajurit Sumba berjuang dengan gagah berani. Gerakan yang cepat dan kuat diiringi musik tradisional membuat penonton ikut terbawa dalam kegembiraan dan semangat juang. Tarian perang biasanya dilakukan saat upacara adat untuk memperingati kemenangan perang atau menunjukkan kekuatan dan keberanian suku. Selain tarian perang, ada juga tarian adat yang dilakukan saat upacara adat, seperti pernikahan dan panen. Tarian ini biasanya memiliki gerakan yang lebih lembut dan anggun, dengan kostum yang indah dan bermakna. Tarian adat merupakan simbol keharmonisan dan persatuan dalam masyarakat Sumba. Gerakannya yang indah dan anggun mencerminkan keindahan alam dan keharmonisan hidup di Sumba Tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan makanan khas Sumba Tengah, yaitu ubi hawita. Ubi hawita merupakan hidangan tradisional Sumba yang mudah dibuat dan rasanya nikmat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menumbuk ubi kayu kering yang telah dijemur. Di Sumba, proses ini biasanya dilakukan menggunakan alu dan lesung.
secara tradisional. Lihatlah bagaimana tumbukan yang kuat menghaluskan ubi kering ini. Setelah ubi yang kita tumbuk tadi halus, ubi kering diayak untuk memisahkan bubuk ubi halus dari serat ubi yang masih kasar. Langkah selanjutnya, kita memarut kelapa yang sudah disiapkan. Di Sumba, parutan tradisional masih sering digunakan untuk memarut kelapa. Gerakan tangan yang terampil membuat parutan kelapa menjadi halus dan merata. Sekarang, kita campur bubuk ubi kering yang telah ditumbuk dengan kelapa parut dan gula secukupnya. Aduk merata hingga tercampur baik. Aroma kelapa dan gula sudah mulai tercium segar. Untuk memasak ubi hawita, diperlukan api dari tungku. Lihat bagaimana kayu bakar dibelah dan disusun di tungku tradisional. Api yang menyala merata akan menghasilkan panas yang merata untuk memasak ubi hawita. Setelah api menyala, letakkan panci yang berisi campuran ubi di atas tungku. Pastikan api tidak terlalu besar agar ubi hawita tidak gosong. Sekarang ubi hawita dimasak dengan cara dikukus. Proses pengukusan akan membuat ubi hawita matang merata dan beraroma harum. Ubi hawita sudah matang ya guys, aroma yang manis dan gurih sudah tercium segar. Ubi hawita sudah siap disajikan. Ubi hawita bisa disajikan dengan minuman, misalnya kopi atau teh. Itulah proses pembuatan ubi hawita, makanan khas Sumba Tengah. Rasanya yang gurih membuat ubi hawita menjadi cemilan yang populer di Sumba. Yuk kunjungi Sumba Tengah dan nikmati kelezatan ubi hawita.